Al-Quran baik dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ini diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu juga dinamakan Syahrul Quran. Mengapa bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril di bulan Ramadan. Para jamaah kaum muslimin, ulama sepakat bahwa amalan yang menjadi unggulan di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Quran. Amalan-amalan yang lain itu bagus-bagus. Iya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Tetapi yang menjadi unggulannya adalah membaca Quran. Kita juga begitu. Kira-kira bapak-bapak, mas-mas ini kan punya baju batik banyak di rumah ya. Iya, orang Jogja batiknya satu orang bisa 5, bisa 6, bisa 10. Tapi yang menjadi unggulan itu hanya satu. Unggulan, baju batik unggulan satu. Nah, amalan-amalan kebajikan di dalam bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Tetapi ulama sepakat yang menjadi unggulannya adalah membaca Quran. Jamaah kaum muslimin, sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang disebut sebagai pembaca Quran?" "Ya Rasulullah, siapa orang yang disebut membaca Al-Quran itu siapa?" Rasulullah memberi jawaban, "Kun arba'an wala takun khomisan." Jadilah 4 tipe manusia, jangan menjadi tipe yang kelima. Yang pertama, orang yang disebut sebagai pembaca Al-Quran adalah orang yang menerangkan Al-Quran pada orang lain. Pembaca yang pertama adalah orang yang menerangkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi Al-Quran yang bahasa Arab itu diterangkan. Qul huwallahu ahad. Penjelasannya kaya apa? Itu diterangkan. Nah, yang menerangkan inilah disebut Rasulullah sebagai pembaca Quran pertama. Bapak Ibu, siapa yang menerangkan Al-Quran? Ya kita semua. Tidak hanya penceramah, enggak, semuanya bisa. Bapak, nanti kalau sampai di rumah, kan bubuknya sama istri toh? Iya, nanti diberitahu istrinya, "Dek, aja bubuk saya, Dek, tak jelas kisah ayat." Jelaskan. Dan usianya sudah 80 tahun ya. "Mbah, kaya apa nyeluk mbah ya." Ya, diterangke sik. Nanti ibunya juga gitu. "Pak, sebentar Pak, tak jelaske Pak." Jadi menjelaskan Quran tidak harus ustadz, enggak. Tidak harus lulusan pondok, siapa saja bisa menjelaskan Al-Quran walaupun 1 ayat. Nah, yang menjelaskan itulah disebut sebagai pembaca pertama. Pembaca yang kedua yaitu orang yang menyemak ketika orang lain bisa membaca Al-Quran. Orang yang menyemak ketika orang lain membaca Al-Quran, kalau salah dia membenarkan, kalau salah dia membenarkan. Jadi dia sudah bisa baca Quran, tapi tidak membaca, tapi nyemak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Wal asri innal insani lafi khusr. Kan salah. Masuk innal insani terus dibenarkan innal insana. Nah, gitu. Nah, yang membenarkan ini disebut Rasulullah sebagai pembaca kedua. Makanya Bapak Ibu, adik-adik di masjid terutama bulan Ramadan itu udah namanya membaca Al-Quran itu kelompok-kelompok 2, 3, 3, 1 membaca, 2 nyemak, 1 membaca, 1 nyemak. Kecuali memang sudah pinter itu baca sendiri ya, tapi kebanyakan
itu kelompok-kelompok. Nah, yang menyemak dan membenarkan itu pembaca kedua. Kalau istilahnya sekarang tahsin, ya, atau tahsin itu biasa. Tahsin itu seseorang yang menyodorkan bacaannya, siapa tahu masih ada yang salah. Nah, yang jadi ustadznya itu sudah pinter, pembaca kedua, yang nyemak. Yang ketiga yaitu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang pertama tadi menerangkan Al-Quran. Yang kedua menyemak ketika orang lain membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wahwa mahirun, dia udah pinter, ngajinya udah jagoan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, wahwa mahirun, derajatnya diangkat oleh Allah sama dengan derajatnya para malaikat yang mulia. Nah, sedangkan yang membaca Al-Qurannya masih blekak-blekuk, ya tak Rasulullah menginformasikan pada kita, dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama membacanya, pahala yang kedua sulitnya membaca Al-Quran itu. Pak Marjoko, kalau saya udah lancar, tapi kan pahalanya satu, boleh enggak saya bikin blekak-blekuk biar pahalanya dua? Enggak boleh. Kalau sudah lancar ya jangan pura-pura bodoh, enggak boleh. Udah pinter, sabihis marobikal a'la, di sabi, enggak boleh. Jadi begitu. Jadi yang membaca Al-Quran baik sudah lancar atau masih belekak-beleku, dia dihitung Rasulullah, dimasukkan oleh Rasulullah sebagai pembaca ketiga. Pembaca yang keempat yaitu orang Islam yang mendengarkan ketika orang lain membaca Al-Quran. Wis ora nerangke, ora nyemak, ora moco, tapi mendengarkan ketika orang lain membaca Quran. Nah, mendengarkan Al-Quran itu dinilai Rasulullah juga sebagai pembaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya siapa orang yang disebut sebagai pembaca Al-Quran, papat. Siji sing nerangke Al-Quran, dua yang menyemak ketika orang lain baca Quran, tiga yang membaca Al-Quran baik itu lancar atau belekak-beleku, yang keempat yang mendengarkan. Keempat inilah disebut Rasulullah sebagai pembaca Quran. Allahu yu'ti ajran min ghairi, Allah akan memberi pahala tanpa batas, luar biasa banyaknya. Untuk itu pada para jamaah kaum muslimin, mari kalau bisa ya jadilah 4 tipe manusia. Yo ngisi pengajian, yo nyemak, yo ngaji, yo ngrungokke. Tapi paling tidak ngrungokke itu mesti bisa. Oh cuma ngrungokke ya. Duduk ya atau di karpet, bisa selonjor sambil pijet-pijet boleh. Bisa senden, kan mesti bisa. Itu pahalanya luar biasa. Dan pahala yang tanpa batas itu hanya diberikan Allah dalam bulan Ramadan, ayyamam ma'dudat. 1 tahun 12 bulan, ini hanya 1 bulan. Ini sudah dapat pun pinten 14. Oh 16 ya, kok cepat banget ya. Iya itu. Jadi tinggal 13 hari lagi. Mari kita melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas, Pak Ibu. Amalan yang diberi pahala tanpa batas itu sebenarnya tidak hanya kebajikan di bulan Ramadan. Paling tidak ada 3. Yang pertama,
yaitu amalan kebajikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ini Allah memberi pahala tanpa batas. Yang kedua, orang yang bersabar. Orang yang bersabar terhadap gangguan. Dalam Quran disebutkan ardullah wasi'atun. Gini, kalau ini hanya kalau kita punya tetangga kita ini punya sapi 4, kandangnya dempet harus sumur, kan judek loh itu ya. Iya, punya sapi 4, dempet sama rumah kita, kan judek itu. Di situ Allah menyampaikan ardullah wasi'atun, bumi Allah luas. Kalau kamu itu punya duit, pindah ke tempat lain. Yang tadinya di sini pindah ke Jumblangan, selesai persoalannya, wis ra mambu meneh. Umpamanya begitu. Tapi kalau tidak pindah tempat dan bersabar, fa ajruhu 'alallahi bighairi hisabin. Allah memberi pahala kesabaran itu tanpa batas. Kita punya rumah, tetangga kita bikin rumah lantai 2, pasang tegel. Bapak Ibu, yang namanya pasang tegel itu kan diketok-ketok ya. Nah, suaranya kan wow. Di telinga kita itu ya begitu. Paling gampang pindah tempat. Jadi jam 7 itu keluar rumah. Nggak tahu ditanya, "Nanti Mas, yang masjid." Lah napa? Lah tegele diketok ndak dino ya kupingku nganti rada panas. Selesai. Tapi kalau kita bersabar di rumah itu, Allah memberi pahala tanpa batas. Luar biasa. Yang ketiga, memberi maaf. Di nomor 1, berbuat baik di bulan Ramadan tanpa batas. Nomor 2, sabar. Nomor 3, memberi maaf. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Balasan orang yang berbuat jelek adalah kejelekan yang sepadan. Jadi kalau umpamanya ya, ini hanya umpama kok. Ditampar sini, plok. Nggak apa-apa kok ditampar. Kita berhak membalasnya sekali tampar, plok. Selesai sudah. Ya. Tidak boleh menampar 2 kali, apalagi 3 kali. Apa-apa ini dadak didugang, digajul, tidak boleh. Tapi biasanya Bapak Ibu adik-adik, namanya pembalasan itu lebih kejam. Maka apabila orang berbuat jelek pada kita tidak membalas, tapi waman afa wa aslaha. Barang siapa memberi maaf terhadap orang yang berbuat jelek tadi itu, fa ajruhu 'alallah min ghairi hisabin. Pahalanya dari Allah tanpa batas. Padahal kita mampu membalas, tapi kita tidak membalas, kita beri maaf dia. Pahalanya tanpa batas. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kejadian kehidupan yang sering membuat kita marah, tetapi tidak jadi marah. Saya pernah cerita, habis ngajar itu pulang, ada pemuda naik motor itu, saya nyalipnya dari arah kiri. Oleh numpak rodok pelan-pelan, arep tak salip lewat kanan, kok di tengah tak salip lewat kiri. Begitu saya di samping dia itu, dia meludah ke kiri. Cuh itu ya kaburnya nyanggon aku. Saya waktu itu arep tak ndek yo mesti jadi masalah. Nek ora tak ndek, wong aku ki diidoni to. Akhirnya saya ngambil ayat ini, waman afa tadi itu. Barang siapa memberi maaf kepada orang yang melakukan kejelekan, fa ajruhu 'alallah min ghairi hisab. Allah memberi maaf. Siapa yang memberi maaf, Allah memberi pahala tanpa batas. Sampai di rumah
cerita istri, klambine langsung dikumbah nganggo rinso. Ya, tapi saya puas gitu loh. Puasnya apa? Ketika ada orang berbuat jelek sama saya itu, saya memberi maaf. Bapak Ibu, satu lagi ya. Saya melihat di pertigaan APMD. PMD itu kan ada merah. Itu ada pemuda sama-sama merah. Tapi ketika hijau itu kan cepet-cepetan itu. Nah, pemuda yang satu ini kesenggol, stangnya kesenggol. Ndak jatuh, tapi ndak terima. Langsung dikejar gitu, terus diplerei gitu. Terus kakinya itu ditendang-tendangkan ke bokong, ke motornya, dijejak-jejak gitu sambil naik motor. Saya itu, ya Allah mas kamu cuma kesanggul stange ora apa-apa le mbales ditendang-tendang sikile, motornya ditendang-tendang. Aku sampai mesake. Ya ini jangan. Seandainya masnya ini tadi memberi maaf. Faman afa, siapa yang memberi maaf, Allah memberi pahala tanpa batas. Tapi dia tidak memberi maaf. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulanipun wis arep jam 09.00. Jadi peringatan nuzulul Quran ini manfaatnya supaya kita cinta pada Al-Quran. Apa bukti cinta? Yang pertama, membaca. Nanti kalau habis dengan peringatan yo ngaji. Kalau enggak nanti malam ngantuk, ya besok habis subuh ngaji. Kalau besok habis subuh ngaji, berarti peringatan nuzulul Quran sekarang manfaat. Jempol. Tidak hanya ngaji, memahami Al-Quran. Kalau sudah paham, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, ditular-tularkan kepada orang lain. Setelah itu diperjuangkan, terutama dengan harta benda yang kita miliki, dan dipertahankan. Nah, kemudian Rasulullah memberitahukan pada kita bahwa bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Ulama sepakat bahwa amalan yang menjadi unggulan di dalam bulan Ramadan yaitu tahlil Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Menurut Rasulullah ada 4 orang yang disebut sebagai pembaca Al-Quran. Yang pertama, menerangkan Al-Quran pada orang lain, pembaca pertama. Yang kedua, menyemak ketika orang lain membaca Al-Quran. Kalau salah, dibenarkan. Yang ketiga, membaca Al-Quran itu sendiri. Yang keempat adalah mendengarkan ketika orang lain membaca Al-Quran. Wala takun khomisan, kata Rasulullah, jangan menjadi tipe yang nomor 5. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang hatinya tidak suka kalau ada orang lain membaca Al-Quran. Itu Bapak Ibu, adik-adik, mudah-mudahan kita syukur gage bisa menjadi 4 tipe manusia itu. Yo ngisi pengajiane, yo nyemake, yo ngajine, yo ngrungokke. Tapi paling tidak terakhir ini loh, dengarkan saja kok. Ini sudah dimasukkan Rasulullah sebagai pembaca Al-Quran. Hadis Nabi, innal jannata mustaqotun ala arba'atin. Surga itu menanti-nanti. Surga itu menanti-nanti datangnya 4 tipe manusia. Yang pertama adalah tahlil Quran, orang yang membaca Quran, terutama di bulan Ramadan. Jadi kalau kita menjadi pembaca Quran di bulan Ramadan, besok kalau meninggal ya tidak usah kesusu. Besok kapan-kapan. Kalau meninggal, surga itu menanti-nanti kita loh. Iya, sudah bikin spanduk mungkin ya. Pokoknya namanya Ibrahim, ya, warga kita ngaji terus. Meninggal bikin spanduk malaikatnya. Ibrahim, sini loh tempatmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut Rasulullah sebagai pembaca Al-Quran.
Al-Quran. Amin. Buat pilih makanan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mari kita berdoa sesuai yang diharapkan oleh Mbak MC. Listijabati hada doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kekiranganipun saestu kula nyuwun agunging samudra palaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.